Nah, untuk yang namanya SV atau disingkat biasanya orang SVM, support vector machine ya. Ini algoritma sama yang namanya kategorinya itu untuk klasifikasi ya, untuk prediksi gitu ya. Jadi dengan menggunakan yang namanya fungsi garis pembatas gitu ya. Ketika Anda menentukan bahwa ini misalkan ini adalah anjing, ini kucing gitu ya. Sama dia ada fungsinya prediksi dan menggunakan ada fungsi data linear dan ada data yang namanya bukan linear gitu ya. Linear itu gampang gitu ya. Tipe misalkan ada dua kelompok nih, kelompok anjing sama kucing gitu ya. Datanya tidak tersebar gitu ya. Datanya cuman Anda tinggal ngebagi aja garis jadi selesai. Tapi nanti ada yang namanya data yang banyak gitu ya. Yang memerlukan yang namanya pembelajaran mesin yang lebih tinggi. Jadi ada yang namanya exposed kernel nanti di sini. Kemudian ini menggunakan hipotesis, itu hipotesis sama yang namanya hipotesis saya acuan dugaan sementara ya. Kayak misalkan Anda hipotesis ini merancang sistem informasi, misalnya hipotesisnya misalkan sistemnya itu bisa bisa berjalan dengan baik misalkan. Kemudian di sini fungsi-fungsi ini adalah sebuah ruang fitur atau fitur space. Ruang fitur itu nanti ada kita lihatin fitur gimana. Berdefinisi tinggi dilatih dengan algoritma pembelajaran dasar teori optimasi. Ya, ini dia berdasarkan yang namanya ilmu statistik. Jadi kalau mungkin kemarin udah ngerti yang namanya linear, yang regresi linear ya, nggak terlalu pusing. Karena di sini ada perpaduannya gitu. Dan teori ini, SPM ini berkembang sejak 1960, tapi bergerakkan oleh Pagnik itu tahun 92 ya. Dan itu teknik kreatif baru dibandingkan teknik yang lain. Jadi Bayes itu udah lama. Bayes ini termasuk baru dan sama kelompoknya ini supervised learning ya. Jadi ada variabel X sama variabel Y gitu ya. Karena kan menggunakan fungsi linear kan. Dia sama untuk seperti Bayes termasuk dalam kategori klasifikasi. Jadi setelah SPM, Anda nanti belajar lagi untuk algoritma klasifikasi itu di jaringan Sapir-Whorf atau neural network. Itu juga lumayan agak-agak pusing gitu ya, ngejelimet sama ini. Ya, mungkin setelah ini akan agak rendah lagi nanti belajar yang namanya a priori, algoritmanya nggak terlalu susah. Setelah ini baru susah lagi yang Kak-Min. Jadi kesana-sana algoritma terus gitu. Jadi kalau nanti saya tawarkan kenapa UTS-nya UAS yang namanya kelompok, kalau kelompok kan bisa bareng-bareng. Kemudian saya harapkan Anda itu kalau orang-orang yang pemrograman kurang kuat itu di aplikasi, daripada Anda yang namanya beli-beli aplikasi atau yang dibuat skripsi sama orang, mending Anda nanti skripsinya topiknya machine learning. Ya misalkan kan kemarin udah saya ajarin tuh beberapa algoritma. Misalkan Anda memprediksi misalkan kelas yang mahasiswa yang drop out ya, itu kan variabel ketahuan data itu. Hanya Anda tinggal hitung-hitungan manual saya kayak kemarin di skripsinya itu, kemudian nanti tinggal buat modelnya di sentri, ya udah buat klasifikasinya, buat putusannya selesai, udah skripsi seperti itu gitu. Nggak usah pusing-pusing buat aplikasi. Ngodingnya cuma Anda menampilkan pembelajaran aja, memetakan data sampai yang membuat membuat data training, data testing kan. Nah, untuk Anda membuat pembelajaran di ininya. Jadi Anda di si Python-nya kan tinggal membuat data training, testing, kemudian kalau masih recordnya masih berbentuk nominal itu data yang namanya gabungan antara angka sama huruf kan. Nah, kalau Anda pakai angka doang kan enak tuh, tinggal langsung buat klasifikasi aja menggunakan Sentry atau menggunakan Bayes misalkan. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan yang namanya datanya nominal, Anda perlu encoding dulu gitu ya. Nah, itu gampang. Nanti kalau misalkan Anda mau bimbingan atau mau konsultasi saja boleh. Ketika Anda nanti diharapkan sih anak-anak Ubara sekarang nggak hanya di aplikasi terus gitu. Selama ini kan mungkin emang dosen sebelumnya jarang dia di algoritma kurang kuat, biasanya hanya main-main di dapat miner gitu misalkan. Jadi pengetahuan algoritmanya kurang, jadinya rata-rata anak-anak juga ya balik aplikasi lagi gitu. Dan aplikasi mending kalau aplikasinya bagus, aplikasi yang udah yang sering dipakai, ada download ya. Nah, coba baru terobosan baru, mending kalau saya sih gitu, kalau kekuatan Anda aplikasi kurang, dengan Anda main machine learning. Cuman ya algoritmanya kalau misalkan menggunakan vector transformation lumayan.
Itu kan hitungnya cuma kesulitannya di situ. Anda menentukan yang angka-angka, data-data, ya diolah pakai algoritma gitu. Udah sih programnya kan gampang, nggak susah kan. Kayak kemarin sepertinya simple lah seperti itu. Kemudian memiliki formasi lebih baik ya, di berbagai bidang aplikasi seperti bioinformatik. Informatik itu ilmu yang dihubungkan antara biologi dan informatika. Kalau di ekonomi apa? Ada ekonomi informatik sekarang udah ada. Jadi ada beberapa ilmu yang sekarang udah gabung sama informatika gitu. Makanya kalau selanjutnya ke era yang namanya industri 4.0 gitu ya, atau lanjut berikutnya, itu Anda diharapkan yang namanya nggak hanya skillnya di informatika gitu ya. Seperti kan bioinformatik berarti Anda belajar sisi biologi sama sisi informatik. Kalau di S2 udah ada ekonomi informatik gitu, belajar ekonomi dengan informatika digabung seperti apa gitu ya. Jadi kalau Anda, apalagi Anda sebagai seorang yang posisi sebagai analis data analyst gitu ya, berarti harus paham gitu kan yang namanya bidang-bidang selain informatika atau mata kuliah analisa perancangan kan sebagai analis user gitu. Kemudian lanjut ya. SPM atau Super Vector Machine itu konsep klasifikasi mencari hyperlink terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua kelas data. Ya, hyperlink itu itu baris-baris data, nggak membuat garis ya, untuk membatasi antara yang namanya kelompok kelas yang satu sama kelas yang kedua. Kalau di sini mainnya ada positif negatif gitu ya. Kemudian angkanya itu cuma 1 dan -1. Jadi nanti kalau ada angka Anda punya 9, nanti encoding dulu dirubah. Kalau 9 kan di atasnya 0 ya, berarti nanti angkanya akan jadi 1. Tapi kalau misalkan angka yang jadi -1, berarti dia di bawah 0. Misalkan angka -1, ya -2, itu jadi -1 nilainya. Kalau angkanya 0, datanya 0, berarti maksudnya +1. Dia cuma ada 2. Kemudian ide sederhana di SPM adalah memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antar kelas data. Jadi nanti hyperlink ini misalkan ada dua hyperlink ya misalkan ya. Nanti dihitung nanti untuk yang namanya si marginnya, jaraknya, yang penting kan jarak ya. Di jarak antara dua itu dihitung. Untuk apa sih? Agar yang namanya Anda ketika ada data baru, Anda tidak salah menghitung. Efeknya apa sih? Salahnya ketika Anda salah ngitung, salah menentukan yang namanya garis margin atau hyperlink terbaik. Artinya nanti kalau ketika Anda melakukan klasifikasi, ini hewan apa sih? Kucing atau anjing? Kalau nanti anjing masuknya ke barisnya ke kelompoknya yang si kucing, jadi nanti si anjing jadi kucing jadinya. Komputer gitu ya membacanya itu kan. Komputer kan mempelajarin kan apa yang dilihat, apa yang dipelajarin, kemudian dengan SPM itu menentukan pertama membuat ini dulu. Membuat garis dulu hyperlink terbaik atau membuat garis pemisah dulu. Kemudian nanti antara jarak pemisah dihitung. Nah, tidak ada rumus-rumus yang lumayan. Kemudian di sini ada SPM untuk bekerja pada dataset berdimensi tinggi dengan menggunakan kernel teknik. Artinya ini si kernel teknik trik ini dipakai ketika nanti Anda dapat yang namanya data non-linear ya. Apa sih data non-linear? Data yang tidak lurus gitu ya. Tidak berkelompoknya sembarangan. Kayak Anda kan nggak linear, tinggal naik garis aja dari garis set kita lurus kan bisa. Jadi kalau linear kan bisa kalau non linear kan bisa bulat-bulat, bisa kotak misalnya ya. Jadi ada data yang dikelompokkan tidak bisa kita dengan hanya menarik garis aja gitu. Itu menggunakan non-linear. Kemudian SPM hanya menggunakan beberapa titik data kontribusi atau super vector ya. Super vector nanti garis yang data yang namanya yang kena sama garis ya, lebih dekat ke garis pemisah atau dekat ke hyperlink, itu namanya super vector. Jadi macam-macam training untuk SPM itu ada chunking code programming, personal recommendation, crucial, sama lexical dan lainnya. Ini beberapa yang namanya training. Nah ini nanti ada setiap fungsi-fungsi ini ada semua di di Python ya. Jadi Python itu khusus untuk yang pemrograman lebih ke data science. Makanya sekarang banyak beberapa universitas, beberapa yang namanya peneliti kayak LIVI itu kalau di bidang informatika hampir semuanya udah menggunakan Python. Makanya ada beberapa kampus sekarang untuk algoritma pemrograman dia nggak menggunakan C lagi, tapi dia menggunakan yang namanya Python karena lebih ke arah ke data science gitu. Sekarang karena data science itu sampai Anda S2, Anda S3 menggunakannya main-main olah-olah data gitu.
Termasuk Anda di S3 itu, dokter itu biasanya mainnya di sini, machine learning, sering deep learning sama data gitu ya. Kalau aplikasi hanya pendukungnya aja gitu. Ya kalau Anda masih berkotak-kotak terus di aplikasi, buat deskripsi di aplikasi, ya Anda apa bedanya sama orang-orang D3 gitu. Karena orang S1 itu lebih ke yang namanya ke analisis. Ya analisis dulu baru buat aplikasi gitu. Bukan hanya membuat aplikasi aja, itu orang S1. Jadi nanti kalau Anda kemarin udah belajar yang namanya belajar yang namanya analisis perancangan, sisi di mana sih Pak nempatin algoritmanya? Kalau saya misalkan mempunyai yang namanya, misal saya ambil ya, saya menggunakan model pengembangan perangkat lunaknya itu software development atau bahasa Inggrisnya, itu saya menggunakan misalkan SDLC. SDLC kan ada planning, analysis, design, sama implementation kan. Nah untuk yang sisi yang namanya algoritma itu posisinya ada di analis, posisinya sebagai metode analisis. Misalkan saya punya data belum menentukan karyawan dibuat aplikasi untuk ini ya, aplikasi di SIA misalkan. Kemudian SIA menambah fitur misalkan untuk menentukan nilai mahasiswa yang drop out misalkan ya. Nah di situ Anda bisa menggunakan algoritmanya, menggunakan contohnya pilih apa berdasarkan mau kualifikasi bisa dari sentri ya udah dihitung. Jadi si data-data yang ada di SIA berdasarkan sesuaikan dengan yang namanya variabel untuk ngedrop out mahasiswa apa aja yang mereka dikuiskan kan. Nah nanti tinggal dihitung pakai algoritma itu. Nah nanti si aplikasinya berjalan berdasarkan algoritma itu gitu untuk yang namanya logikanya. Itu sebetulnya analisis ya. Jadi ada beberapa sekarang itu kampus yang namanya skripsi itu boleh pure mengolah data aja atau plus aplikasi plus algoritma gitu. Jadi Anda misalkan membuat aplikasi kayak misalkan data SIA untuk menentukan nilai terbaik bla bla itu menggunakan algoritma gitu di dalamnya ya. Kemudian di sini ada optimal hyperlink by SPM. Hyperlink kan garis pemisah tadi ya. Dia ada margin minimum distance antara hyperlink dan training sample. Jadi si margin itu jarak antara minimum antar garis pemisah dan data ya. Training kan data-data yang diolah kan. Kemudian hyperlink yang paling baik diolah dengan memaksimalkan nilai pada margin. Margin itu jarak ya, jangan lupa. Hyperlink itu yang paling baik itu akan melewati pertengahan antara kedua kelas. Jadi saya punya kelas A, kelas B tengah-tengah gitu ya. Simple yang paling dekat lokasi terhadap hyperlink itu disebut supervector. Makanya kan supervector mesin. Kemudian post learning SPM mencari support vector untuk memperoleh hyperlink terbaik. Jadi intinya kalau di sini itu untuk di SPM itu Anda mencari hyperlink yang terbaik gitu, memisahkan beberapa data. Jadi Anda misalnya yang punya ada 10 data misalkan untuk klasifikasi hewan berdasarkan data yang diinput ya. Misalkan saya punya ada data anjing, kucing, ayam, bla 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 gitu ya. Pakai apa sih Pak? Itu inputnya bisa foto-foto yang udah ada dari web atau foto yang langsung diinput ke kamera gitu ya. Nah, nanti kan si komputer akan mempelajarin kan. Nanti tinggal dibuat pemisah dari 10 data itu biar dikenalin gimana gitu ya. Nah, buat kalau untuk yang pakai algoritma SPM berarti Anda membuat hyperlink dulu. Ya. Itu sih. Intinya itu yang ada yang perlu dipahamin di SPM itu membuat margin, kemudian membuat jaraknya, kemudian garis pemisah. Jadi buat garis pemisah dulu, habis pemisah dihitung gitu jaraknya antara pemisah 1 pemisah 2 misalkan. Ya. Kemudian SPM dia bekerja berdasarkan prinsip SNM. Kemudian tujuannya itu menjamin batas atas generalisasi pada data. Ya. Kemudian dengan cara mengontrol kapasitas, hipotesis pembelajaran. Ini siapa nih? Suaranya nih kecilin coba. Ya, untuk mengukur kapasitas digunakan dimensi Paknik Kronik ya. Makanya di sini nanti dia menggunakan fungsi F lambda ya. Untuk yang namanya himpunan data nih, yang namanya lambda di sini. Oke, setelah di sini udah kelihatan nampak ya. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat yang gambar di sebelah kanan. Ini ada sebaran data. Ini ada kelas 1 sama kelas 2. Artinya misalkan ini ada 2 data, ini ada 2 data anjing sama data kucing misalnya. Mana sih Pak hyperlink gitu? Hyperlink yang ini hyperlink nih, garis pemisahnya. Nih pemisah. Nah, itu garis pemisah bisa dibuat beberapa garis pemisah bebas gitu. Tergantung Anda mendefinisikannya. Jadi
Artinya yang namanya hyperlink garis-garis ini, kalau yang ini mana yang margin itu jarak nih. Ya antara jarak antara si ini si apa namanya si garis yang hyperlink atau garis pemisah, ini kan pemisah nih, pemisah sama 1, 2. Ini jarak-jarak ini yang margin nih, jarak antara dua ini nih, diukur ininya nih. Nah, kenapa sih seperti ini? Jadi kalau misalnya ketika Anda mau membuat garis salah hyperlink-nya, nanti kalau ada data nongol di sebelah sini, misalkan ini datanya aja kucing nih, kucing harus sebelah sini ya, misalnya. Kucing ada di sini, jadi nanti si kucing dianggap anjing, ini data anjing misalkan. Nah, nanti artinya kalau SPM itu memprediksi kira-kira data berikutnya datang nggak salah tempat gitu, ya, mengkalkulasikan berdasarkan Anda membuat yang namanya memprediksi bahwa nanti selanjutnya kalau data yang masuk itu nggak salah tempat gitu. Nah, itu yang namanya SPM. Anda membuat dulu garis hyperline, ya, kemudian Anda hitung nanti jaraknya nih, jaraknya antara batas ini 1 sama batas 2, dihitung nih jaraknya. Ini yang namanya si margin, ya. Kemudian mana super vector itu ini kan kelas yang namanya misalkan nih anjing nih. Nah, yang kena sama yang terdekat sama yang namanya ini sama garis, ya, ya dekat sama garis sama hyperlink itu dinamakan dengan yang namanya super vector. Ya, yang ini yang kelas yang ini misalnya ini kelas ini anjing, ini kelas kucing misalkan. Yang ini nih yang di kelas anjing, yang ini nih yang kena super vectornya, yang paling dekat kan. Jadi kalau lihat dari sini ada 3 super vector, ini 1 yang kelompok anjing, misalkan ini kucing nih 1, ini 2. Ya, ini. Jadi kalau Anda misalkan salah garis di sini tempatinnya. Nah, jadinya nanti kebagi kan. Si kelompok anjing masuk kucing, apalagi tambah data baru lagi gitu ya. Jadi kalau ini kan emang datanya enak kesebarannya, tinggal ada ngebaginya bisa beberapa kan. Adanya linear, datanya enak gitu ngebaginya, udah berkelompok sih datanya. Maksudnya apa sih Pak? Ya kayak Anda aja nih, Anda lagi membuat Excel, ya datanya dicampurin gitu. Ada beberapa data dicampur-campurkan antara harusnya atributnya masuknya ke data. Misalkan mahasiswa ngitung berdasarkan kota. Nah itu digabung-gabung semua data-datanya itu antara kota yang alamatnya di Bekasi, Bandung nyampur. Tapi kalau misalkan Anda yang udah data dipisahkan linear, yang mahasiswa Bandung, Jakarta, ya seperti itu yang namanya tipe data. Kalau udah berkelompok, Anda enak begini, berkelompok berdasarkan anjing, semua kucing, semua. Gampang, Anda tinggal narik garis selesai gitu. Tinggal ngitunglah berapa gitu ya, itu untuk memprediksi data yang baru lagi datang. Tapi kalau ketika datanya non linear, artinya datanya nyampur, beberapa data nyampur ya atributnya gitu kan. Kotanya bareng, misalkan Anda mau melihat datanya, kampus melihat data orang yang Bekasi Utara misalkan. Kalau udah ngelompok kan enak, tapi ketika yang namanya mesin nyampur, ya pembelajaran mesinnya tidak membutuhkan yang namanya waktu lama gitu. Sama kayak kita mencari-cari dulu di Excel, ya sama komputer juga gitu ya. Karena kan komputer berjalan sesuai dengan manusia kan. Di setting gimana caranya komputer berjalan seperti manusia ininya, cara-cara ininya berpikirnya. Itu ya. Jadi ini kelas 1, di kelas 2, jadi ini membagi. Jadi spot vector motion itu membuat garis-garis pemisah antara kelas 1 sama kelas 2. Ya. Kemudian hitung yang namanya jarak ini yang marginnya, jarak antar pemisah 1 sama 2 misalkan. Ini jaraknya. Jadi yang titik yang data yang kena sama garis yang terdekat sama hyperlink dinamakan spot vector. Kemudian di sini muncullah rumus-rumus gitu ya. Ini ada bias, ya. Bias. Kemudian ini adalah yang namanya W, itu bidang normal. Garis normal itu W ya. Kemudian yang sebelah sini untuk yang namanya yang data negatif misalkan. Ini yang negatif, ini positif misalkan ya, diabaikan. Jadi bidang pembatas kelas 1 ini termasuk negatif. Ya, nanti kalau ada sebaran, kalau Anda di grafik ada di sumbu, karena dia berdasarkan sumbu X sama sumbu Y kan. Karena ada variabel X sama Y. Jadi apa ini ada di sebelah di X min misalkan ya. Makanya di sini bidang pembatas kelas 1 dia W plus B sama minus 1. Jadi ada 2, minus 1 sama ada yang positif sama negatif. Jadi data gitu. Ada yang tipe negatif sama positif. Jadi nilainya minus 1 dan 1. Jadi di sini kalau bidang pemisah, ada lagi yang tentang ini kan 0 nih. W tambah B sama dengan 0. Ya, W itu garis normal, B-nya itu bias. X itu himpunan data ya. 0. Nah, kemudian ini 1, kalau 0 kadang-kadang kalau 0 dihitung itu 0 dianggap 1.
dia kalau 0. Ya, jadi nanti nilainya di kelas itu ada -1 sama 1 nilainya. Beripun ada angka berapa dirubah nanti encoding ke angka 1 sama -1. Kayak kalau di program ada encoding. Jadi misalkan di sini X1 sama N, dataset dan Y1 X plus 1 minus 1. Artinya apa? Ini ada variabel X-nya. Ya, data Y-nya untuk kayak kalau misalkan Anda di listen tree, Y ini sebagai target gitu ya. Kelas kan sebagai target kan, label. Jadi Anda punya input, ada himpunan data, kemudian untuk memprediksikan menggunakan Y kan. Anda balik lagi, coba Anda baca-baca lagi yang linear, yang regresi linear. Ini kan ada variabel X sama variabel Y kan. Nah, sebagai Y kan sebagai tujuan, atau untuk yang dipengaruhi sama variabel himpunan data kan, X1 sama Xn. Jadi pada gambar 1 lihat berbagai alternatif bidang pemisah dan memisahkan semua dataset sesuai dengan kelasnya. Jadi berdasarkan anjing atau kucing gitu ya. Ya, itu sih. Jadi yang Pak ini, Mr. Baik tidak hanya dapat memisahkan data, tapi juga memiliki margin paling besar. Ya, jadi yang paling bagus itu kayak ini, ya yang namanya garis pemisahnya itu si garis pemisah atau headline-nya itu bagus, itu bisa memisahkan dan jaraknya lebih ini. Jadi kalau ada data banyak di sini kan bisa masuk, bisa pas kan, nggak ada salah kamar gitu ya. Oke, di situ W adalah norma bidang norma dan B adalah posisinya untuk bidang relatif atau bias terhadap pusat koordinat. Ya, nilai margin jarak antara bidang pembatas berdasarkan rumus jarak garis ke titik pusat. Nah, ini menggunakannya. Jadi ada dua yang lain tadi, X1 himpunan W plus B lebih besar dari 1 untuk Y plus 1. Jadi untuk yang Y plus 1 ini masuk yang kelas yang ini, yang sebelah sini. Ini yang positif, ini yang negatif. Plus 1. Kemudian untuk Anda menentukan yang namanya nilai untuk bias atau yang namanya posisi bidang relatif, ya dikurang, ya 1 kurang B, kemudian dalam rumus -1 kurang B dibagi W, ya bidang normal, dapatlah 2 per W. Ini 2 per W ini kalau dihitung nanti, W ini kayak W kuadrat. Jadi kalau misalkan ada X-nya ada berapa, X-nya ada 2, misalnya jadi ada W1 sama W2. Ya, seperti itu. Jadi untuk besi 2, kemudian ketika Anda di ini lagi, W-nya diminimumkan, dikisiin lagi, bidang pembatas adalah persamaan 1 dalam persamaan yang kedua ke sini. Jadi tambah Y-nya. Ini kan mulai ada Y-nya ya. Nah, jadi dibalikin. Jadi Y, kemudian Y itu kelas 1, X1W tambah B minus 1 lebih besar dari 0. Jadi datanya harus besar dari 0 ya untuk pemisahnya. Kemudian maka pencarian pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar dapat dirumuskan menjadi masalah optimasi constraint. Jadi di sini jadi minus tengah, kemudian ini W kuadrat, kemudian ini ST di sini ada satu vektor Y1 digabung sama rumusnya ini. Ya, ini dalamnya dikalikan dalam himpunan X1, X itu artinya data input ada berapa? X1, X2, Xn ya. Kemudian garis norma ditambah B ini kita coba lagi Anda balik lagi ke ini menggunakan rumus yang namanya twist linear ya. Nah, Anda balik lagi ke sana. Kemudian -1 lebih besar dari 0. Kemudian persoalan ini akan lebih mudah diselesaikan jika ubah ke dalam formula Lagrangian yang Lagrange multiplier. Apa sih Lagrange ya? Ini itu seorang orang yang menemukan yang teori persamaan gitu ya. Untuk yang multiplier itu beberapa inputan banyak gitu ya, atau yang namanya garis ya, persamaan yang banyak, beberapa persamaan gitu. Dengan demikian constraint-nya diubah ke dalam min ya LV WBE WB ini bias, kemudian ini adalah jumlah data ya untuk yang namanya si lambda di sini sama dengan setengah dari W kuadrat 30 yang tadi. Nah, kemudian Anda dibuat lagi sigma I 1 sama N. Ya, data dari 1 sampai data semuanya gitu ya. Kemudian di situ lanjut yang namanya ini jumlah ya, jumlah semua X1 Y1 kemudian X1 W tambah B. Kemudian plus lagi sama data seluruh dari jumlah data. Ya, jadi nilai koefisiennya itu untuk yang namanya ini lebih besar dari 0 ya untuk XI. Nah, kemudian dapatlah untuk rumus itu
sigma I sama dengan N, kemudian lambda 1, lambda I sama YI sama dengan 0. Kemudian untuk mencari yang rumus W-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, lambda 1, Y1, X1. Di minggu depan saya ajarin cara hitung-hitungan manual menggunakan Excel ya, sama yang namanya kita menggunakan si si algoritmanya. Sama hitungan manualnya. Oke, kemudian di sini ada vektor W, seringkali bernilai besar, mungkin tidak terhingga ya untuk W-nya itu. Tapi nilai yang lambdanya itu terhingga. Untuk formula Lagrange LP itu dirubah primal problem, diubah ke dalam dua problem menjadi rumusnya LD, kemudian di sini lambda sama dengan sigma I sama N. I lambda I minus setengah sigma I sampai J Y sama 1. Kenapa? Karena di sini ada kalau namanya vektor atau yang namanya Anda menghitung yang namanya kalau di pemrograman itu, kalau dimensi itu Anda menggunakan array satu dimensi, dua dimensi, kan di situ ada yang namanya ada X dan Y atau I sama ada pasangan kan di sini ada I sama 1, ada lambda 1, ada I sama yang D juga ada gitu. Ada pasang-pasangan. Jadi persoalan pencarian bidang pemisah terbaik adalah, jadi intinya ke sini nih untuk mencari pencarian bidang pemisah. Jadi maksimal lambda itu dua problem, sigma I sama 1, kemudian lambda 1 minus setengah. Ya, kemudian di situ untuk sigma I sama 1 ini masuk ke sini ya. Nah, tadi J. Kemudian ini faktornya dapatlah A lambda 1 lebih besar dari 0. Ya, demikian dapat oleh nilai lambda I yang nantinya digunakan untuk menemukan W terdapat nilai lambda I untuk setiap data pelatihan. Nah, itu makanya putusan dihasilkan hanya dipengaruhi oleh sifat vektor. Nah, ini contoh ya tadi di boundary batas. Nah, yang namanya ini pemisah, yang tadi saya ulang lagi pemisah nih. Jadi Anda bisa begini bisa gitu ya. Yang penting jangan menabrak gitu. Untuk ini haverline-nya. Nah, ini dari mana sih Pak? Ya tergantung Anda menulis dari data yang Anda punya gitu. Ini nggak sembarang buat data garis gitu ya. Nah, ya Anda aja gimana sih kalau gitu di matematika gitu ya. Nah, ini jaraknya ya antara haverline ini 1, haverline 2. Nah, itu ini namanya yang seperti ini adalah marginnya, jarak nih antara yang namanya si haverline 1 sampai 2 atau batas antar yang namanya ini kelas 1 kelas 2. Nah, ini yang negatif, ini positif, kemudian yang dekat sama garis, yang dekat sama haverline dinamakan dengan yang namanya supervektor. Jadi nanti saya akan kasih soal di pakai pilihan ganda. Nah, jelaskan soal-soal yang dijelasin. Nanti tinggal pilih yang gampang. Nah, ini jadi di sini kebetulan ada 4 supervektor, 2 kelas dari yang 2 data yang dari kelas negatif, yang 2 data yang kelas positif. Yang ini yang optimal, jadi ini yang lebih ke ini ya, ke masuk ke positif nih. D1, D2, ini artinya D2 lebih besar dari D1, ini D1 sebelah sini kan. Ya, sama D3 lebih besar dari D2 besar dari D1. Ini tergantung banyaknya data. Nah, ini contoh kesebaran datanya. Nah, kan. Nah, coba Anda bayangkan. Kalau Anda yang namanya ini ya data yang linear, artinya data yang udah berkelompok, enak kan? Ya ini anjing-anjing semua, ini kucing-kucing semua. Anda tinggal naik garis ini selesai kan? Tapi coba kalau ini. Andaikan kalau Anda punya data di Excel atau ada data di SIA, si kampus mau mengetahui misalkan mahasiswa yang berasal dari Bekasi contohnya tadi. Nah, ternyata datanya nyampur gitu ya. Ketika Anda buat itu nyampur, ada yang di antara Bandung, Jawa Timur campur semua di satu. Ya apa seperti ini datanya. Jadi kan komputer bingung untuk mempelajarinya. Makanya kan data nonlinear lumayan, pembelajarannya lumayan gitu. Harus menggunakan scanner lagi. Kalau orang tuh pakai alat bantu baru lagi gitu untuk membuat satu garisnya. Jadi kalau ini kan tinggal dari garis, ini kan nggak bisa. Anda tarik di sini motong yang lain, di sini saya bisa motong. Atau di sini ada, kalau potong sini nyembah, ada data ini kebagi 2 antara data ini
Kalau misalnya Anda buat ini buat non-linear, buat nanti skala baru, dimensi baru, Anda bisa buat gini nih. Gini muter, gini kan. Gini nih misalkan. Gini misalkan ya. Nah, ini itu bukan linear kan narik garis aja gitu. Ada kalian lurus gitu linear. Kalau ini kan bisa non-linear namanya juga kan, bukan linear itu lurus kan. Kalau kayak Anda di jurusan, kalau kayak kuliah nih, kayak misalkan Anda kuliah S2. Kalau saya S1-nya informatika, S2-nya MKOM, itu kan jadi linear tuh, lurus kan, segaris gitu ya. Tapi kalau saya misalkan kuliah, saya kan kuliah S1-nya teknik ya, sejarah teknik saya elektro. Kemudian S2-nya saya informatika, MTI. Nah, itu saya linear. Nah, itu linear ya, beda linear sama non linear. Gitu. Nah, ini non linear. Nah, data kan buat ini kena, kalau gini juga kena. Jadi nggak bisa dibuat yang namanya linear, garis yang biasa, tapi Anda buat dimensi baru nantinya. Ya, jadi saya jelasin lagi tahapan yang namanya untuk mode SPM. Itu pertama titik data XI ya, atau jumlah data X1, X2 sampai Xn. Jadi inputan data yang Anda mulai ada berapa gitu ya. Artinya ini apa sih, kalau Anda katakan kayak variabel gitu ya. Anda variabel apa? Misalkan menentukan yang namanya kemarin itu yang tugas menentukan yang namanya mahasiswa dropout, misalkan ada UTE X1-nya. Kemudian X2-nya X2-nya nilai kehadiran. X3-nya misalkan belum bayaran misalkan ya. X4-nya apa? Nah, itu kan untuk atribut kan, itu untuk inputannya X1-nya. Kemudian tidak sama dengan R N. Kemudian ini himpunan ya, himpunan R N. Kemudian kelas datanya. Nah, ini kelas kelas data artinya yang jadi tujuannya. Jadi Y. Ya, makanya kan Y. Kalau misalnya kemarin kalau di sentri kan sebagai tujuan ya, atau di ini target ya. Kalau di sentri sama yang namanya net bias ya. Di ini sama, di linear juga sama mereka sebagai tujuan untuk yang variabel X sama variabel Y. Kemudian pasangan data dan kelas. Nah, pasangan data gitu kan, XI sama Y, pasangkan I sama 1 sama N, berapa jumlahnya? Nah, untuk yang nama Y itu nilainya antara -1 sama 1 ya, himpunannya itu. Jadi nanti sama untuk yang X1, X2, kalau Anda punya data 100, 200, dirubah nanti jadi 1 angkanya. Jadi encoding jadi 1. Ya, nanti kalau Anda misalkan menggunakannya, saya ada beberapa contoh, nanti seminggu depan saya kasih contohnya juga. Ada yang saya akan memberikan contoh minggu depan, data yang namanya data yang menjadi skripsi gitu. Biar Anda nanti kalau mau mengambil skripsi, ya Anda nggak bingung gitu. Apa sih yang dipersiapkan Pak kalau pakai SPM misalkan, atau pakai alur yang lain gitu. Kalau saya segitu. Jadi Anda nggak hanya bisa suatu mata kuliah itu jangan hanya bisa di sini aja gitu. Karena Anda kan rata-rata teman-teman atau saya pengalaman saya dulu kuliah, saya lihatin mata kuliah ini dulu waktu S2 bingung saya. Mungkin juga Anda sama. Anda punya ya basically yang namanya linear, basically yang namanya statistik, basically algoritma gitu ya. Masih bingung mata kuliah seperti algoritma. Saya apalagi dulu. Saya dulu mata S2 langsung tiba-tiba belajar di sentri. Dosen pun nggak kayak saya kemarin ngitung dari dasar, ngitung angka pattern gimana, acting gitu, itu langsung hitung-hitung sebaran data bla. Saya ngayal gitu, ini apaan gitu, dosen ngomong apa gitu. Dosen ngajarin apa sih, bingung apa sih dibahas gitu ya. Karena saya nggak punya basic, database saya tidak ngerti. Nah, sekarang saya dapat tugas ngajar data mining untuk kampus di ini gitu, kampus di luar kota, di kampus di NTT. Mahasiswanya tuh masih basically belum belajar data, baru semester 1. Agak bingung juga ngajarinya gitu. Tapi saya usahain emang bahasa dari basic, cara saya kayak dulu gitu. Ya. Kemudian maksimalkan fungsi berikut ya, yang tadi yang dibuat yang legit dualnya itu ya. Dihitung I sama 1 itu nilai W dan B itu ya. Untuk yang nilai untuk normal sama yang biasnya. Lambda 1, lambda X gitu ya. Nah, XY ini berdasarkan ketika ininya, kalau IJ berarti di sininya lambdanya I, lambda J, tepat pasangan dianya.
Nah, ini adalah kernel ya, kernel X1 sama Xj. Kernel itu nanti ada, kita lihat satu kernel berikutnya. Kemudian, nah ini untuk yang linear, syaratnya itu 0 lebih kecil dari lambda 1, lebih kecil dari konstanta. Ya, konstanta itu 0 ya, konstanta. Tergantung penentuannya. Dan yang namanya di sigma i sama 1n, jadi artinya dari yang apa namanya x lambda 1 atau dari situ nilai bobot setiap data ya. Nilai bobot artinya tadi nilai-nilainya yang x1 berapa gitu ya, minus 1 atau minus 2, minus 1 atau 111 misalnya, itu nilai datanya x1 ya. Jadi semua data yang dimasukkan, kalau ada misalnya ada 10 ya dimasukkan ada 10 atribut, masukin 10 semuanya. Kalau di S1 ya ada 10, ada 2 kelas ya 2 kelas apa aja, 1 gitu. Dengan 0. Ya. Jadi untuk mencari rumus W itu W sama dengan I sama 1, dapatnya dari yang namanya inputan, yang namanya awalnya dari sini dulu ya, dari sini dulu. Nah, kemudian nanti ini kan masih di sini datanya masih kadang-kadang sebelum di encoding masih nilainya masih gede. Kemudian nanti di encoding. Jadi minus 1 dan 1 datanya. Nah, kemudian nanti dihitung. Jadi semua jumlah dari X ini yang akan yang setelah diolah dirubah jadi lambda ya. Lambda I sama X1. Kemudian B sama minus 1/2. Nah, ini yang tadi ya. Untuk WX yang apa nama tanda yang positif negatif. Jadi yang dari sini data ini mana ya? Nah, ya dari yang W ini punya yang positif sama yang negatif, yang negatif non positif. Jadi bagi dua kan kelasnya. Nah, jadi untuk nyari bias sama dengan minus 1/2. Untuk yang garis normal W dikali X untuk titik data ya, data sama dengan plus W titik X minus. Jadi ada yang titik data yang positif sama yang negatif untuk mencari nilai B-nya. Kemudian fungsi keputusan klasifikasi Sigma Fx. Nah, ini nanti untuk mengambil keputusannya. Klasifikasinya berdasarkan fungsi yang tadi Fx sama ini nilainya udah dapat. Ini seperti Anda belajar ke linear lagi. Ya, ke linear kemarin kan dapat nih nilainya. W misalkan atau A yang seperti kemarin dikali apa sama B biasnya. Atau Fx sama I sama 1 lambda I Y1 ini dikali K X I sama B. Nah, ini ketika Anda menggunakan fungsi kernel. Kalau ini nggak pakai kernel, nah itu yang data linear. Kalau ini data yang non linear seperti ini panjang. Nanti ada kernel yang linear yang non linear. Jadi N banyaknya data, yang N ini ya banyak data nih. Jadi yang ini N banyak data. Kemudian untuk yang namanya kemudian N dimensi data atau banyaknya fiturnya ada berapa gitu ya. Kita tadi yang seperti ini kan yang fitur nih 1x2. Kemudian ada dualitas, Lager multiplier ya. Kemudian bobot setiap titik data ada berapa, ini nilai-nilainya bobotnya berapa. Jadi nanti kalau ada deskripsi ada pembobotan gitu ya. Pembobotan dapat dari mana sih? Macam-macam. Kalau misalkan Anda nih pembobotan kayak gini aja sih, kayak dosen misalkan menentukan nilai nilai yang namanya UTS itu 40+30% gitu. Nah, berdasarkan ketentuan mana? Bisa ketentuan dari yang dari kampus atau dari isi dosen sendiri gitu ya. Itu nilai bobot. Nah, dari depan saja nanti cara pembobotannya gimana. Ada juga bisa di kuesioner. Kalau misalkan Anda, contohnya ya, saya misalkan menganalisis dampak COVID terhadap pembelajaran, misalkan nih mengukur efektivitas online teaching pada masa pandemi begini misalkan ya. Nanti kan memprediksi intinya apa yang Anda cari. Berarti Anda memprediksi pengaruh yang namanya kuliah seperti ini gitu. Nah, datanya dari mana? Pertama gini, untuk mendapatkan variabel berarti Anda harus melihat sebenarnya online teaching itu yang diukur apanya sih gitu ya. Pertama misalkan nih, contoh ya, mengukur misalkan skill dosen, itu berarti 1x1 kan, variabel x1.
Kemudian materi 2 itu untuk S1 X2 tuh ketahuan kan. Itu udah untuk variabel kan. Kemudian ketiga misalkan komunikasi dosen 3. Berempat misalkan riset kampus menjadikan seperti apa. Nah itu misalkan ada 4 variabel. Untuk Y-nya misalkan ya, untuk yang namanya kelas Y-nya ya. Untuk Y seperti ini gitu ya. Apa sih untuk kelasnya gitu? Atau untuk yang 7 targetnya lah. Targetnya yang Anda cari tadi prediksi efektivitas kan. Berarti Anda efektivitas itu yang dicari gitu. Nah, dari beberapa variabel itu mempengaruhi nggak efektivitas mengajar online teaching. Nah, datanya setelah Anda udah punya ini, udah punya fitur atau punya kolom atau punya tadi atribut yang diukur atau variabel yang tadi saya jelasin ada ada skill dosennya, ada materi, ada riset kampus dan sebagainya. Untuk dapat recordnya yang Anda ngisi itu titik datanya, data-datanya, Anda mau pakai apa? Untuk menggunakan teknik pengumpulan itu pakai apa gitu. Kayak skripsi gitu kan, skripsi itu ada teknik pengumpulan data. Kalau buat aplikasi rata-rata pakai kuesioner, pakai observasi sama yang kalau merancang aplikasi ya, observasi dan satu lagi menggunakan wawancara ke misalkan ke bagian di bidang objek yang Anda telitinya. Kalau seperti ini berarti Anda bisa ke mahasiswa atau ke pihak kampus. Ya langsung sih ini gampang ke mahasiswa. Jadi Anda melakukan penelitian nih, meneliti tentang online teaching ya. Ini kan online teaching namanya. Anda pertama masa kan datanya banyak nih. Anda misalkan objek ini Bayangkara misalkan ya di kasusnya itu. Nah sekarang ada jumlah mahasiswa ada 4.000. Masa Anda mau pakai teknik wawancara? Kan nggak mungkin. Masa setiap 4.000 orang diwawancara satu-satu? Gimana nih skill dosen nih, misalkan skill si dosen misalkan dalam mengajar online teaching. Satu-satu 4.000 orang ditanya nggak beres miliknya bisa bertahun-tahun itu ya, satu. Ya pakai apa tekniknya? Tekniknya menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner caranya gimana? Itu namanya angket. Anda menyebarkan, kalau sekarang udah gampang tekniknya kan, bisa menggunakan yang namanya bisa menggunakan pakai Google Doc ya, Google Formulir ya. Ada sebar nih, kuesionernya jawab kayak kuis aja, kasih jawab seperti itu. Nanti setelah ini Anda buat skala gitu ya. Skala itu penilaiannya. Misalkan contohnya nih, skillnya mumpuni tidak mumpuni, misalkan jawabannya ada 2 misalkan. Atau Anda kalau pakai ada skala Likert ada 5 misalkan nih, atau 3 atau 5. Misalkan apakah skill dosen mumpuni untuk mengajar di online teaching, bisa pertanyaannya. Nanti kita ngasih nih pilihan. Ada mumpuni tidak mumpuni, netral, ada 3 pilihan misalkan ya. Nah itu yang recordnya itu dari itu besar nilainya nomor 2, berarti yang netral kan. Nah itu recordnya, berarti si respondennya si responden 1 nilainya 2. Berikutnya nih pertanyaan berikutnya untuk yang sisi yang paling berikutnya, nah itu nilai semua. Itu cara ngumpul data ya, itu yang ininya. Jadi Anda menggunakan kuesioner atau bisa Anda ngambil tergantung objeknya sih gitu ya. Kalau misalkan ke perusahaan wawancara. Kalau orang-orangnya cuma 4 orang ya bisa wawancara. Anda wawancara gimana Pak efektif ke dosen, efektif ke kampus, ke rektor nih. Gimana Pak efektifnya? Oh saya tidak setuju misalkan. Nilainya berapa gitu. Jadi kasih nilai yang setuju misalkan yang mumpuni misalkan nilainya 3. Netral 2, yang tidak mumpuni 1. Nah itu yang 1, 2, 3 itu yang akan jadi nilai ininya, nilai recordnya. X1 variabelnya tadi skill, recordnya tadi 2, 3 atau 1 gitu ya. Ini masih data mentah. Kalau data udah untuk SPM berarti kan udah -1 sama 1 nilainya. Ya, untuk yang KX itu kan 0. Jadi sekilas, jadi saya harapin kalau bisa sih kalau Anda sekarang belum ngajuin judul, silakan menentukan judul dulu yang namanya Anda mau pakai apa. Nanti seperti itu nanti untuk kelompoknya. Jadi nanti saya akan ngasih judul. Saya nanti biar adil, tadi kan saya akan membaginya itu kelompok itu dengan dengan beberapa misalkan nih kelompok ini pakai lesson tree, kelompok ini pakai result bias, kelompok ini pakai SPM. Cuma saya jadi nggak adil. Kalau nanti kelompok ke bagian SPM sama neural network atau Kakmin, ya kan itu lumayan sulit kan.
Ya enakan kelompok yang dapat disentri, tutorial banyak, gampang juga hitungan. Coba Anda algoritma C45, nggak susah kan, beberapa kali juga. Cuma kalau SPM itu kalau benar-benar nggak dipahami bener-bener, apalagi ini saya belum dulu ngebahas nih, belum masukin angka nih dari rumus ini. Ya, nanti minggu depan bagiannya nih masuk angka. Kalau sekarang Anda belum kayak dulu lihat rumus aja males. Jujur saya dulu ketika mau ini lihat jurnal ya, lihat di rumus ini udah muntah duluan gitu. Ini nggak saya tampilin semuanya dari awas turun, kan ada turunannya dari turunan 1, 2, 3, 4 bawah. Mungkin kalau udah biasa banyak kalkulus juga nggak bingung kali ya. Kalkulus kan ada turunan 1, turunan 2 rumus tuh. Dulu saya dulu males begini dulu, implementasi kira nggak banyak seperti ini gitu ya. Ternyata rumusnya banyak gitu. Aja dulu saya motivasi ngambil informatika itu udah ngambil nggak banyak rumus. Makanya saya nggak belajar elektro, ternyata elektro rumusnya parah gitu ya. S2-nya informatika, ya Allah rumusnya gitu ya. Kalau rumus main data tuh ampun-ampunan gitu ya. Semua ilmu yang di kalkulus itu ada semua. Ya, di sini ada ketahuan di rumus SPM ketemu. Karena di kalkulus, oh ternyata kalkulus ada manfaatnya ke sini ya gitu ya. Fisika ada loh Pak pengaruh manfaatnya gitu ya ketika belajar di machine learning. Ya makanya machine learning itu Anda punya data mau diapain gitu, komputer bisa mempelajari layaknya manusia, jadi itu kan mesti dihitung pakai rumus, pakai model. Yang modelnya itu dihitung pakai rumus gitu. Modelnya pakai apa? Modelnya pakai keputusan, desentri atau SPM mencari garis yang ini ya, garis pembatas gitu ya. Nah ini untuk contohnya untuk kernel, yang linear itu pakai yang linear, cuma K, X, Y, X, Y gitu ya. Nah kalau misalnya polynomial degree, Gaussian, ini Gaussian udah kali kan, kemudian ada definisi base ya Gaussian. Ini sigmoid pasti pakai yang namanya tangen ya. Nah nanti ini sigmoid kalau main sigmoid nanti ada ketemu lagi nanti di algoritma artificial neural network atau NANN ya, atau bahasa Indonesia jaringan saraf tiruan. Ini sama sigmoidnya lumayan gitu-gitunya. Ya, tuh. Kemudian input multi-quadric sama aditif. Ya, biasanya kalau rata-rata orang-orang kalau di SPM dia menggunakannya 3 antara polynomial sama degree sama Gaussian yang dipakai. Rata-rata orang pada pakai, bawah jarang. Ini biasanya orang-orang sigmoid rata-rata pakai di algoritma neural network ya. Nah, sono-sononya nanti saya akan lanjutin untuk minggu depan, plus yang namanya hitungan manual hitungan manual pakai Excel. Mudah-mudahan waktunya nggak kecapai. Kalau nggak kecapai mungkin nanti saya setelah ini saya buatin videonya untuk menyusulnya. Oke, mungkin itu ke bawah masih panjang ya untuk hitungannya. Sorry. Oke, ada yang tanyain? Nah, sorry rumusnya ada ya. Di sini dulu saya lupa ngebahas tadi. Sama ya tadi. Kalau contohnya linear ya, linear. Nah, ini contoh linear. Jadi kayak tadi kan tarik garis nih. Kalau ini kan linear nih, linear. Jadi nggak bisa kan? Nah, ini Anda bisa buat yang namanya buat apa sih namanya, garis pemisahnya itu highline itu bisa buat begini atau kotak seperti ini gitu. Itu data non linear karena kan nggak linear. Ini garis doang dengan garis kan. Nah, seperti ini. Itu rumus saya. Nanti kita minggu depan gitu manualnya.